Selamat datang di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tim peneliti gabungan dari Indonesia dan Australia sedang melakukan ekspedisi bawah laut di lepas pantai Papua. Awalnya, tujuan mereka sederhana, memetakan dasar laut untuk penelitian biologi laut dan geologi. Namun, saat alat pemindai sonar menyapu dasar laut di kedalaman 1.800 meter, muncul citra yang membuat seluruh tim tertegun. Di layar monitor, tampak sebuah struktur panjang, lurus, dan masif, seolah-olah sebuah tembok raksasa membentang di bawah laut. Panjangnya lebih dari 100 km, tingginya hampir 2 km, dan bentuknya terlalu teratur untuk dianggap sebagai formasi alami. Analisis awal. Penasaran? Mereka segera mengirimkan drone bawah laut untuk memotret lebih dekat. Kamera merekam gambar-gambar mengejutkan, susunan batu besar yang tampak terukir, permukaan yang rata, dan pola ukiran yang samar tertutup karang dan lumpur laut. Ahli geologi, Dr. Andika, berbisik, "Ini seperti karya peradaban kuno." Sementara itu, Dr. Emily, pakar arkeologi dari Australia, hanya bisa terpana. Bagaimana mungkin ada struktur sebesar ini, dan kita tak pernah tahu. Teori dan spekulasi. Kabar penemuan itu bocor ke media dan memicu spekulasi besar. Sebagian orang menghubungkannya dengan legenda Nusantara tentang negeri bawah laut yang hilang. Ada juga yang percaya ini adalah bagian dari jalan raksasa yang dulu menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Di sisi lain, teori konspirasi bermunculan. Ada yang menyebut tembok ini dibuat untuk menahan sesuatu yang terkubur di bawahnya. Ada juga yang bilang itu adalah gerbang menuju dunia lain. Penyelaman rahasia. Untuk menghindari kehebohan publik, pemerintah Indonesia membiayai penyelaman rahasia berikutnya. Kali ini, mereka berhasil menembus celah di tembok itu. Di dalamnya, drone menemukan lorong-lorong sempit yang tampak seperti terowongan, dihiasi simbol aneh yang belum pernah dikenali. Beberapa simbol mirip aksara kuno Papua, tapi sebagian lagi sama sekali asing. Ada yang menyerupai ukiran manusia berkepala burung, dan figur raksasa memegang bola cahaya. Rahasia yang terkubur. Ketika data itu dianalisis, muncul teori menakjubkan. Tembok itu bukan sekadar bangunan, melainkan batas atau pelindung dari sesuatu yang disembunyikan di bawah laut. Beberapa seismolog memperingatkan, struktur ini ternyata menahan tekanan geologi yang luar biasa. Jika temboknya runtuh, bisa memicu gempa dahsyat atau tsunami. Muncul ketegangan. Apakah manusia harus terus meneliti dan membongkar rahasia tembok itu? Ataukah membiarkannya tetap terkubur sebagai misteri purba demi keselamatan dunia? Akhir yang belum usai, ekspedisi itu dihentikan mendadak oleh pihak berwenang. Rekaman dan data disegel sebagai rahasia negara. Namun, rumor tetap beredar, dan para peneliti yang pernah ikut masih dihantui pertanyaan yang sama. Siapa yang membangun tembok raksasa di bawah laut Papua? Dan apa sebenarnya yang mereka coba lindungi? Misteri itu tetap terkubur, menunggu untuk diungkap generasi berikutnya. Pesan dari dasar laut. Beberapa bulan setelah ekspedisi dihentikan, Dr. Andika menerima kiriman misterius. Sebuah hard drive tanpa nama pengirim. Isinya adalah rekaman drone terakhir yang belum pernah ia lihat. Dalam rekaman itu, drone berhasil menembus lebih dalam ke terowongan di balik tembok. Kamera merekam ruang besar seperti aula, dipenuhi pilar batu, ukiran aneh, dan sebuah patung raksasa setinggi belasan meter yang setengah tenggelam lumpur. Di dasar patung itu, terlihat lempengan logam kuno dengan simbol-simbol yang samar. Dengan bantuan rekannya, Dr. Andika mencoba menerjemahkan sebagian simbol tersebut. Hasilnya membuatnya merinding. Kami mengurung mereka, jangan bangkitkan mereka. Kekuatan yang terlupakan. Kabar penemuan lempengan logam itu hanya beredar di lingkaran kecil ilmuwan. Dr. Emily, yang juga ikut menerjemahkan, meyakini mereka yang dimaksud adalah makhluk atau entitas kuno yang sangat berbahaya. Dr. Andika tak bisa tidur berhari-hari. Dihantui mimpi buruk tentang sosok besar bersayap, bermata merah menyala, yang muncul dari balik tembok dan menenggelamkan seluruh kota pesisir Papua dengan gelombang raksasa. Apakah mimpi itu hanya cerminan ketakutannya?
Atau benar-benar semacam peringatan, kepentingan tersembunyi. Diam-diam, beberapa perusahaan internasional tertarik mendanai penggalian lanjutan. Mereka tak peduli soal peringatan kuno. Yang mereka lihat hanyalah kemungkinan harta karun, teknologi, atau energi misterius di balik tembok. Namun, pemerintah Indonesia menghadapi dilema besar, melindungi warisan budaya sekaligus menjaga keamanan nasional. Di belakang layar, badan-badan intelijen mulai mengawasi setiap langkah Dr. Andika dan Dr. Emily. Tanda-tanda bencana. Beberapa bulan kemudian, aktivitas seismik di sekitar tembok mulai meningkat. Tercatat gempa kecil beruntun yang tak biasa, seolah sesuatu di dasar laut mulai bergerak. Nelayan Papua pun melaporkan kejadian aneh. Perairan yang biasanya tenang berubah menjadi pusaran air misterius. Ikan-ikan mendadak hilang, dan muncul kabut tebal di malam hari. Di satu desa pesisir, seorang tetua tua bermimpi melihat naga laut raksasa terbangun dari tidur panjangnya, menghancurkan tembok batu dan mengamuk. Kembali ke laut, didorong rasa tanggung jawab dan rasa bersalah karena telah membuka rahasia itu, Dr. Andika dan Dr. Emily memutuskan menyelinap kembali ke lokasi tembok dengan bantuan nelayan setempat. Mereka membawa drone baru, lebih canggih, dan menyelam di malam hari. Saat drone memasuki lorong yang pernah terekam, mereka menemukan retakan besar di dinding terowongan, dan di baliknya, tampak rongga luas yang gelap gulita. Tiba-tiba, kamera drone merekam gerakan cepat di kegelapan. Sesuatu yang besar, bergerak perlahan, seolah baru saja terbangun. Peringatan yang terlambat. Dalam kepanikan, drone kehilangan sinyal. Tapi sebelum itu, sempat terkirim satu frame gambar terakhir. Mata raksasa merah menyala, menatap lurus ke arah kamera. Dokter Emily terjatuh ketakutan. Sementara Dokter Andika bergumam nyaris tak terdengar. Kita sudah membangunkan mereka. Di saat yang sama, gempa besar mengguncang perairan Papua. Dari pantai, terlihat air laut mulai surut, tanda klasik sebelum tsunami. Akhir yang tak pernah terungkap. Keesokan harinya, berita gempa besar dan tsunami menghancurkan sebagian garis pantai Papua. Namun, laporan tentang aktivitas aneh di dasar laut dan rekaman terakhir drone tidak pernah muncul ke publik. Dokter Andika dan Dokter Emily menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan mereka diungsikan demi keselamatan. Ada juga rumor lebih gelap mereka dibungkam agar rahasia tembok itu tetap terkubur. Tembok raksasa di dasar laut Papua kembali menjadi misteri. Dan dunia hanya bisa bertanya-tanya, apakah yang kita anggap legenda sebenarnya adalah peringatan nyata dari masa lalu. Penyelidikan global. Setelah gempa dan tsunami mengguncang Papua, perhatian internasional pun tertuju ke wilayah ini. Tim gabungan ilmuwan, geolog, dan militer dari berbagai negara datang dengan dalih bantuan kemanusiaan. Padahal mereka sebenarnya tertarik pada tembok raksasa yang mulai retak. Pemerintah Indonesia pun terpaksa memberi akses terbatas. Namun, beberapa wilayah tetap menjadi zona merah yang tak boleh dimasuki dengan alasan keamanan. Di balik layar, rumor beredar, retakan tembok semakin melebar. Beberapa drone tak pernah kembali. Apa yang mereka lihat di balik retakan, hanya segelintir orang yang tahu. Makhluk yang terbangun. Salah satu drone yang hilang sebenarnya sempat mengirimkan beberapa frame gambar sebelum sinyal terputus. Dalam gambar kabur itu, tampak siluet tubuh raksasa, sisik seperti naga, dan sayap yang terlipat. Makhluk itu tak sepenuhnya terlihat, seolah masih tertidur. Tapi tanda-tanda pergerakan sudah nyata. Lumpur dasar laut bergolak, tekanan air meningkat, dan pusaran arus laut muncul di permukaan. Di satu rekaman lain, terdengar suara rendah bergema mirip gemuruh, tapi berirama, seolah napas yang berat dari sesuatu yang sangat besar. Peringatan leluhur. Di desa pesisir Papua, para tetua adat menggelar upacara khusus. Menurut kisah leluhur mereka, pernah ada penjaga laut yang menahan para raksasa gelap agar tidak kembali ke dunia manusia. Tembok batu raksasa di laut dipercaya sebagai warisan para leluhur dan roh laut. Seorang tetua berpesan kepada tim ilmuwan yang datang, "Kalian boleh teliti, tapi jangan bangunkan mereka. Kalau mereka bangun, laut akan menelan kita semua." Sayangnya,
Di antara ilmuwan dan pejabat, tak semua mau mendengar. Retakan membesar. Beberapa bulan kemudian, retakan di tembok semakin panjang. Gempa-gempa kecil terus terjadi. Data sonar memperlihatkan rongga di balik tembok semakin terbuka. Beberapa penyelam yang dikirim untuk memeriksa retakan mengalami gangguan misterius. Ada yang tiba-tiba kejang di dalam air. Ada yang mengaku mendengar bisikan yang memanggil mereka. Seorang penyelam senior, sebelum meninggal karena dekompresi, sempat berbisik dengan mata ketakutan. Mereka sudah bangun. Konflik dan kepentingan, kabar retakan dan penjaga laut, memicu konflik. Negara-negara besar mendesak agar ekspedisi lanjutan dilakukan. Demi keamanan global, perusahaan multinasional mendanai penelitian, berharap ada sumber energi atau logam langka di balik tembok. Sementara pemerintah Indonesia harus memilih antara menjaga rahasia demi keselamatan, atau membuka penemuan ini demi pengaruh politik dan ekonomi. Di tengah ketegangan, muncul desas-desus bahwa sebenarnya bukan satu, tapi ada beberapa makhluk raksasa di balik tembok. Malam terakhir, di satu malam yang gelap, tim ekspedisi internasional memutuskan menyelam lebih dalam keretakan. Mereka berhasil masuk ke ruang luas yang mirip gua raksasa. Lampu sorot drone menyingkap pemandangan mengerikan. Barisan patung raksasa mirip naga dan manusia bersayap. Atau mungkin bukan patung, tapi benar-benar tubuh yang membatu. Tiba-tiba, salah satu patung itu retak, dan cahaya merah redup tampak dari celahnya, diikuti suara seperti raungan jauh dari dasar laut. Tim panik, komunikasi terputus, dan hanya satu pesan singkat yang berhasil naik ke permukaan. Mereka bukan patung, mereka hidup. Laut yang bergolak. Tak lama setelah itu, perairan Papua berubah menjadi gelap gulita, dihantam badai dan pusaran air besar. Gelombang aneh muncul, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di kedalaman. Nelayan dan penduduk pesisir melaporkan cahaya kemerahan berpendar di bawah laut. Disusul suara raungan yang menggema hingga ke daratan. Pemerintah segera menutup semua akses ke wilayah tembok bawah laut. Data, rekaman, dan laporan disegel sebagai rahasia negara. Dunia tak pernah benar-benar tahu apa yang terbangun di bawah laut Papua. Namun, legenda para leluhur terbukti bukan sekadar dongeng. Ada sesuatu yang terkubur di sana dan mungkin suatu hari akan benar-benar muncul ke permukaan. Tanda-tanda kebangkitan. Beberapa minggu setelah tim terakhir menghilang, Laut Papua tak pernah kembali tenang. Nelayan tak lagi berani melaut. Pusaran air muncul dan hilang tiba-tiba, dan ikan-ikan besar bermigrasi ke arah tak biasa. Di malam-malam tertentu, penduduk pesisir melihat cahaya merah menembus air laut yang hitam. Kadang disertai getaran yang membuat rumah-rumah di pinggir pantai bergoyang. Tetua adat berdoa lebih lama, membakar dupa, dan memperingatkan. Penjaga mereka sudah lemah. Mereka akan muncul. Rekaman rahasia. Seorang teknisi muda bernama Rian, yang bekerja di pusat pemantauan bawah laut rahasia, tak sengaja menemukan rekaman drone yang disembunyikan pemerintah. Dalam rekaman itu, tampak makhluk raksasa mirip naga laut dengan punggung penuh duri, sisik hitam kehijauan, dan mata merah yang menyala di kegelapan. Di belakangnya, terlihat siluet lain lebih besar, dengan sayap lipat yang menempel di badan. Rekaman itu hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Rian yakin. Ini bukan cuma legenda, mereka nyata, dan mereka bangun, muncul di permukaan. Pada suatu malam gelap tanpa bulan, laut di lepas pantai Papua tiba-tiba bergolak hebat. Penduduk pesisir yang terjaga melihat gunung air menjulang, disertai cahaya merah menyala dari kedalaman. Dalam sekejap, sesuatu yang hitam dan raksasa muncul di atas permukaan laut hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat semua orang menjerit ketakutan. Air laut seolah mendidih di sekitarnya, dan suara raungan rendah menggema sampai ke darat. Keesokan harinya, muncul pusaran air raksasa, dan permukaan laut berubah warna menjadi hijau gelap bercampur hitam. Penjaga yang bangkit, tak lama, di tempat berbeda di dasar laut. Sonar merekam gerakan besar lainnya. Tapi bentuknya berbeda, lebih ramping, bersinar kebiruan, dan tampak membawa semacam tongkat batu. Tetua adat menyebut ini sebagai penjaga laut roh kuno yang sejak ribuan tahun lalu dikisahkan bertugas mengurung para raksasa kegelapan.
Penjaga itu muncul, berenang mengelilingi tembok yang retak, seolah mencoba memperbaikinya atau setidaknya memperlambat kebangkitan mereka yang terkubur. Pertempuran di kedalaman. Kamera bawah laut milik tim rahasia berhasil merekam momen langka. Dua sosok raksasa sang penjaga laut yang bercahaya biru dan naga laut hitam bermata merah saling menyerang di kedalaman. Cahaya biru dan kilatan merah saling menghantam, menciptakan gelombang tekanan yang naik ke permukaan, memicu tsunami kecil di pesisir. Namun, retakan tembok terus melebar, dan dari kegelapan muncul siluet lebih besar lagi tubuh raksasa bersayap, dengan aura gelap yang membuat air laut tampak suram di sekitarnya. Bencana yang mendekat. Di daratan, pusat gempa mencatat aktivitas seismik meningkat drastis. Para ilmuwan menduga, jika tembok runtuh seluruhnya, bukan hanya tsunami lokal, tetapi juga gempa dahsyat yang bisa mengguncang Samudra Pasifik. Rian, yang kini bekerja sama diam-diam dengan Dokter Andika yang ternyata masih hidup dan bersembunyi, menyadari, bukan soal siapa yang menang, tapi kalau mereka keluar, dunia akan berubah selamanya. Senjata rahasia. Pemerintah dan militer internasional menyiapkan senjata rahasia, torpedo nuklir bawah laut. Tujuannya bukan untuk membunuh makhluk kuno itu, karena tak ada yang yakin itu mungkin, tetapi untuk menimbun kembali retakan tembok dengan longsoran besar. Tetapi rencana ini penuh risiko. Jika gagal, bisa justru memecah tembok lebih cepat, mempercepat kebangkitan para raksasa gelap. Doa dan harapan. Di desa-desa pesisir Papua, upacara adat besar digelar. Para tetua, dukun laut, dan pemuka adat berkumpul, memanjatkan doa kepada leluhur dan roh laut. Mereka percaya hanya kekuatan alam dan roh penjaga kuno yang bisa menahan bencana ini. Sementara itu, Dokter Andika dan Rian berusaha menyebarkan pesan. Jangan ganggu pertempuran mereka, biarkan penjaga laut bertarung dengan para raksasa gelap. Kalau kita ikut campur, semua bisa musnah. Pertarungan terakhir, di kedalaman. Pertempuran besar memuncak. Penjaga laut bercahaya biru tampak kewalahan melawan dua naga hitam dan satu sosok bersayap yang kini mulai bergerak. Cahaya biru dan merah memenuhi laut dalam, menciptakan getaran sampai ratusan kilometer jauhnya. Dari permukaan, tampak kilatan cahaya aneh di bawah air seperti petir dalam laut. Misteri yang belum usai. Setelah malam penuh badai dan gelombang aneh, laut kembali relatif tenang. Penjaga laut terakhir terlihat berenang menjauh, terluka parah, lalu menghilang di balik jurang laut. Retakan tembok tampak kembali tertutup sebagian, entah oleh longsoran alami atau kekuatan gaib. Namun, sonar tetap mencatat ada sesuatu yang masih bergerak di balik tembok. Pemerintah menutup wilayah itu selamanya. Semua data disembunyikan, namun, para nelayan dan penduduk pesisir tetap menyimpan cerita. Di bawah laut Papua, raksasa masih terkurung, dan para penjaga pun masih mengawasi. Sampai suatu hari, dunia benar-benar siap untuk menghadapi mereka.